Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini udah ada. Jadi kitab yang bakal dibaca ini butuh pakai mic nggak kira-kira? Hah? Pakai mic kedengeran nggak? Kedengeran ya. Ya, kitab yang akan dibaca ini judulnya Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Jadi ringkasan dari kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Tulisannya Sayyid Alawi As-Saqaf. Ya, Sayyid Alawi As-Saqaf itu termasuk muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, Mufti Makkah. Kemudian juga guru saya Sayyid Abdullah Al-Jufri mengatakan beliau juga termasuk muridnya dari penulis I'anatul Talibin, yaitu Syekh Syato Said Bakri, ya, Syato Ad-Dimyati, penulis I'anatul Talibin. Penulis I'anatul Talibin itu punya murid juga kalau dari Indonesia, ya, yang terkenal ya itu Mbah Yai Mahfud Tremas, ya, termasuk muridnya penulis I'anatul Talibin juga. Nah, ini yang dibahas Fawaid Makkiyah itu mukhtasornya untuk muqaddimah itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, seperti ilmu apa saja yang haram, yang halal, yang mubah, yang makruh. Kemudian nasihat-nasihat untuk thalibul ilmi, kemudian rukun-rukun dalam mencari ilmu dan lain-lain. Kemudian setelah muqaddimah itu ada al-faslul awal, itu sudah masuk pembahasan tentang tamadzhub, ya, hukum taklid, hukum ijtihad. Nah, setelah itu di pasal kedua itu masuk pembahasan tentang istilah atau mustalahat dalam mazhab Syafi'i. Nah, baru di akhir itu ada khotimah membahas tentang dhawabit fiqhiyah yang berbentuk syair. Ya, jadi dalam biasanya ketika masyayikh menjelaskan, terutama yang menggunakan manhaj Yaman, itu ketika menjelaskan hukum-hukum fikih ada menggunakan dhawabit syair, seperti dalam tayamum. Kalau orang tayamum itu ketika seseorang memakai jabirah, ya, pakai tambalan, itu ada keadaan kapan ketika memakai jabirah itu dia harus mengulang sholat dan kapan tidak harus mengulang sholat. Ada syarat-syaratnya dijelaskan dalam sebuah syair. La tu'id wasatru qadrul illah atau qadrul istimsaki fil thahar. Ya, langsung aja dimulai. Itu muqaddimah untuk mengenal kitab Fawaid Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan ala Muhammadin, kepada Rasulullah Muhammad, abdika,
hambamu, wa rasulika dan utusanmu, an-nabiyil ummi yang merupakan nabi yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub. Wa ala ali Muhammadin dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa azwajihi dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi dan keturunannya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid, di seluruh alam, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha terpuji dan maha mulia. Ini ya, apa namanya? Seperti dijelaskan tadi ya. Jadi kita bentuknya membantu mutolaah. Jadi nanti untuk ibarah-ibarah yang perlu dijelaskan kita jelaskan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Allah, tiada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Arsalahu bil huda, yang Allah kirim bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan membawa agama yang hak, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, ya, agar Allah itu menampakkan kembali ke dinul haq, ya. Liyuzhirahu, agar Allah menampakkan kembali ke dinul haq, menampakkan 'ala dini kullihi, mengalahkan seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Amma ba'du, adapun setelahnya, fahadhihi qawaidu wa dhawabitu wa usulun muhimmatun wa maqasidu matlubatun. Maka ini adalah kaidah-kaidah, wa dhawabit, dan batasan-batasan. Dhawabit itu nanti dijelaskan di akhir ya. Wa usulun, ya, usul bisa dimaknai kaidah juga. Dan kaidah-kaidah dasar-dasar, muhimmatun yang penting. Wa maqasidu, ya, dan tujuan-tujuan, matlubatun yang dituju. Yahtaju ilaiha talibul ilmi, yang butuh ilaiha kepada qawaid tadi, qawaid, dhawabit, usul, muhimmat dan seterusnya. Siapa yang butuh? Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Iltaqatuha, iltaqatu yang saya ambil, kembali ke qawaid, min risalatin li, dari risalah li, milik saya. Kuntu jama'tuha ayyama talabi min syawaridil kutubi, yang saya kumpulkan, kembali ke qawaid, ayyama talabi, ketika saya nyantri, min syawaridil kutub, dari syawarid ay syattatil kutub ay anwa'il kutub. Nah ini ya, ini ada nuktah penting di situ. Beliau mengatakan jama'tuha ayyama talab. Ya, jadi ini kaidah-kaidah dikumpulkan musannif ketika ngaji. Jadi apa namanya, nanti kalau kita ngaji kepada masyayikh itu ketika pulang ngaji, sekurang-kurangnya kita punya catatan sendiri. Atau lebih bagus lagi kalau setelah ngaji menghasilkan karya. Begitu. Karena itu metodenya Imam Nawawi juga seperti itu. Dijelaskan oleh Imam Al-Isnawi dalam kitab Al-Muhimmat. Ya, Al-Muhimmat itu isinya adalah kritikan-kritikan Imam Isnawi kepada Imam Nawawi dan Rafi'i. Nah, di situ dijelaskan gimana nih Imam Nawawi ini umurnya pendek tapi karyanya banyak. Dan bukan sekedar banyak ya. Kalau banyak doang ya saya juga nalfis terus ya. Saya kan setiap ujian nalfis nih. Itu talfisan itu karya juga kan? Iya. Bukan sekadar banyak, tapi banyak dan menjadi, kalau bahasa universitas itu, babon di bidangnya. Fikih Syafi'i, kitab babonnya apa? Minhajul Thalibin, Al-Majmu'. Tulisannya apa itu? Tulisan Imam Nawawi banyak dan jadi babon dan detail, serem gitu. Itu apa rahasianya? Rahasianya kata Imam Isnawi, menukil dari muridnya Imam Nawawi yang dijuluki An-Nawawi As-Shaghir. An-Nawawi As-Shaghir, muridnya yang saking kayak fotokopian Imam Nawawi dijuluki An-Nawawi As-Shaghir. Apa kata muridnya?
rahasianya adalah Imam Nawawi itu kana tahsiluhu ta'lifan wa ta'lifuhu tahsilan. Ngajinya itu melahirkan karya. Sambil melahirkan karya itu juga beliau sambil ngaji. Gitu ya. Jadi fawaid yang penting. Ada juga kalau pernah lihat itu ada al-qawaid al-fiqhiyah fi kitab Kanzir Raghibin. Jadi ada ulama ya Dr. Lawim Najib ya, ulama salafi tapi fikih syafi'inya luar biasa. Salafi ya, tapi fikih syafi'inya luar biasa. Beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Kanzur Raghibin. Dikumpulkan itu jadi disertasi beliau. Beliau dengan karya itu mendapatkan S3. Itu dari mana disertasi itu? Itu disertasi itu ketika beliau ngaji Kanzur Raghibin, setiap ketemu kaidah fikih ditandain, dikasih alamat, udah jadi disertasi. Itu maksudnya ya, maksudnya karena tahsiluhu ta'lifan begitu. Kuntu jama'tuha ayyama talabi min syawaridil kutub. Samaituha, saya namai mukhtasarul fawaidil makkiyati fi ma yahtajuhu talabatus syafi'iyah. Taqriban, jelaslah itu ya. Taqriban lil qasirina misli, sebagai pendekatan ya, untuk mendekatkan lil qasirina bagi orang-orang yang terbatas misli seperti saya. Kata Sayyid Alawi As-Saqaf. Min ikhwani ya, min bayaniyah yaitu siapa itu qasirin itu? Min ikhwani, yaitu dari saudara-saudara saya at-talabati yang sesama santri. Wali'ani ra'aitu tilka li'ani wali'ani, dan karena saya ra'aitu melihat tilka kembali ke fawaid makkiyah ya, bukan kembali ke mukhtasar tapi kembali ke fawaid makkiyah aslinya sebelum di ikhtisar. Syarat bisafinati asbah ya, karena fawaid makkiyah itu menjadi asbah bisafinati, menyerupai perahu ya, perahu itu tugasnya menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Waratabtuha ala muqaddimatin wa faslaini wa khatimatin, dan aku susun mukhtasar ini ya, atau kembali ke risalah ya. Ala muqaddimatin ya, disusun menjadi satu muqaddimah, wa faslaini, dan dua pasal, wa khatimatin, dan satu penutup. Wa mahma wajadta ya akhi tahrifan, setiap kali wajadta kamu menemukan ya akhi wahai saudaraku tahrifan, perubahan atau kesalahan, au kalaman, atau suatu ucapan, lam yazhar laka, yang tidak jelas apa kalam, laka bagi kamu, fala tabdur ingkarahu, jangan buru-buru disalahkan. Wazid fi ta'amulihi, tapi coba tambahkan fi ta'amulihi, dalam merenungi kalam tadi. Jadi kalau ada yang salah jangan dulu buru-buru disalahin. Wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili id qila kam muzayyifin sahihan li ajli kauni fahmihi qabihan. Itu dalam kitab, dalam nazam Sulam Munawwarah. Jadi kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari sebagaimana di sini juga, kalau ada yang salah jangan buru-buru disalahin, pikirin lagi coba. Ya. Ilqila kam muzayyifin sahihan, banyak orang yang menyalahkan sesuatu yang benar li ajli kauni fahmihi qabihan. Bukan gara-gara yang disalahkannya itu salah, tapi pemahaman dianya yang buruk. Gitu. Jangan disalahin, dipikirin dulu. Bisa jadi bukan salah tapi kitanya yang enggak paham. Aw yanzur ma uziyat ilaihi tilkal ibaratu, atau uzur, lihatlah ma, sesuatu, uziyat yang dikembalikan, ilaihi kepada ma, tilkal ibarah tersebut ya. Lihat sumber ibarahnya. Huna, di sini. Au fil asli, atau jadi gini ya. Aw unzur ma uziyat ilaihi tilkal ibarah huna au fil asli, atau perhatikan sumber ibarah tersebut yang saya cantumkan huna di sini di mukhtasar, atau kalau tidak saya cantumkan di mukhtasar, lihat ke kitab aslinya, lihat ke kitab fawaid makkiyah. Biasanya gini, ada ibarah di sini tidak disebutkan sumbernya, tapi di mukhtasar, di fawaid makkiyah disebutkan sumbernya. Gitu. Jadi kalau nggak ketahuan sumbernya di sini, nggak saya cantumkan di sini, coba lihat di fawaid makkiyah.
au fil asli atau dalam kitab al asli. Litutbi'a dzalika, supaya kamu bisa mengikuti dzalika kembali ke ma'uziyat ilaihi tilkal ibarah. Wa tuqimahu, dan kamu luruskan kembali ke dzalika min madatiha, dari materinya. Faqad harastu ala azwil abairi li arbabiha, maka sesungguhnya aku telah berusaha untuk mengembalikan ibarat-ibarat kepada pemiliknya. Wa ja'altu nafsi muballighan mahdhan li tullabiha, dan aku menjadikan diriku ini muballighan mahdhan, murni sebatas penyampai, li tullabiha, bagi orang-orang yang mencari ibarat-ibarat tersebut. Nah, ini ada amsal ya di sini, ada ungkapan wa rubba muballighi risalatin ila man huwa adra biha. Wa rubba muballighi risalatin, banyak orang yang menyampaikan risalah tapi dia menyampaikannya ila man huwa adra biha, kepada seseorang yang lebih tahu. Atau dalam ungkapan lain yang lebih masyhur, rubba muballighin aw'a minas sami', banyak orang yang posisinya muballigh tapi dia lebih cerdas daripada yang mendengar langsung. Ya. Banyaklah di Indonesia ya. Kita anggaplah kita ini di negeri Arab, kita yang menyampaikan ilmu keislaman dari Arab ke Indonesia, tapi ternyata kita sampaikan ke orang-orang di Indonesia yang posisinya sebagai muballigh, ya, tapi tiba-tiba dia jauh lebih alim daripada kita yang kesini. Jadi itu bentuk ketawaduan musannif di sini. Saya ini hanya sebatas penyampai. Boleh jadi Anda itu lebih tahu. Setelah mendengar ibarah ini, boleh jadi Anda itu lebih memahami tentang ibarah ini daripada saya. Kiai-kiai Indonesia itu banyak yang punya karangan luar biasa, tapi ngomong Arab pun nggak bisa. Ya. Ada gurunya Mbah Mun itu, Mbah Fadol itu tulisan Arabnya luar biasa ya. Punya kitab Nazom Ashbah wan Nazair, ya, judulnya Kifayatul Tullab. Itu kayaknya kitab qawaid fikih yang mubtadi, kayaknya cuma itu di seluruh dunia. Ya. Di mana lagi coba? Nggak bakal ketemu. Ada yang di atas itu 500 bait, tapi di bawah itu nggak ada yang untuk mubtadi yang pas, ya cuma itu doang. Tapi berbicara nggak bisa, diajak ngomong Arab sama Mbah Mun nggak bisa. Nah, kita udah ngomong Arab, ngomong Mesir, tapi belum menghasilkan bahkan satu talkisan pun. Ghaira annaha bihamdillah ja'at ka asliha, hanya saja ya, ghaira annaha biasanya diterjemahkannya hanya saja, hak kembali ke ibarat ya, atau mukhtasar fawaid makkiyah ini, bihamdillah, alhamdulillah, ja'at ya, datang, ka asliha, sama seperti asalnya, itu sama seperti fawaid makkiyah. Jami'atan, halnya mengumpulkan, jadi hal. Lima lam yajtami' laka qablu fi risalatin aw kitabin. 5 terhadap sesuatu lam yajtami' laka, yang belum terkumpul ya, laka bagi kamu. 5 terhadap sesuatu yang belum terkumpul, kembali ke ma, lam yajtami' apa ma, laka bagi kamu, qablu sebelumnya, fi risalatin aw kitabin dalam sebuah risalah atau kitab ya. Qablu itu masuk dalam ijaz bil hadf ya. Jadi supaya ringkas, kalau qablu ay qabla hadza itu kelamaan, jadi dibuat qablu. Sama kayak ijaz hadaf juga, sama seperti kalimat was'alil qaryah ya, asalnya was'al ahlal qaryah. Wa tamayyazat bima ya'tarifu bi fadlihil fudala'u, dan memiliki keistimewaan risalah ini bima dengan sesuatu, ya'tarifu yang mengakui, bifadlihi dengan keutamaan ma, ma-nya risalah ini. Siapa yang mengakui? Al-fudala'u, orang-orang yang utama, minatul lab, dari para santri. Fadunaka, ini isim fi'il amr, fadunaka ay fakhud, ambillah.
muallafan suatu karya, jama'alaka yang mengumpulkan untukmu, ashtatal muhimmati ya, berbagai macam hal-hal penting, wa qarraba dan mendekatkan, qarraba kembali ke muallaf, ma tafarraqa sesuatu yang terpisah alaika bagi kamu, fi katsirin minal ummahat ya, pada banyak dari ummahat sumber-sumber ilmu. Fa as'alullah ta'ala ayyaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim, maka aku meminta kepada Allah agar menjadikan jam'i tulisan saya, kumpulan saya lahu terhadap mu'allaf ini khalisan ikhlas liwajhil karim untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa mujiban lil fauzi fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun, dan mujiban menyebabkan lil fauzi keselamatan, fi yaumin dalam suatu hari, la yanfa'u fihi yang tidak bermanfaat fihi dalam hari tersebut, malun harta, wala banun dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat. Kalau ada jaa ketemu ba, biasanya diartikan datang membawa. Al muqaddimatu, masuk muqaddimah. Muqaddimah membahas tentang ilmu. Qala al-Imamul Hammam hujjatullah ta'ala ala ahli Islam, berkata siapa Imam Al-Hammam ay dzu himmatin ya, Al-Hammam ay dzu himmah, hujjatullah ta'ala ala ahli Islam, yang merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala bagi ahli Islam. Siapa itu? Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali atau Al-Ghazali, bisa dua. Syekh Muhammad ibnu Muhammadin Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Apa yang beliau katakan? I'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihi ma kana kullu ma tara wa tasma'u. Ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah jawharani merupakan dua mutiara, li ajlihi ma, yang karena keduanya, hima kembali ke ilmu dan ibadah, kana kullu ma tara, ada segala sesuatu yang kamu lihat, wa tasma' dan kamu dengar. Min tasnifil musannifin, berupa karangan para musannif, wa ta'limil muallimin, dan pengajaran para pengajar, wa wa'zil wa'izin, dan nasihat orang-orang yang menasihati, wa nazrin nazirin, dan pandangan dan pendapat orang-orang yang berpendapat, yang memandang, yang berpikir. Bali ajlihi ma unzilatil kutubu wa ursilatir rusul, bahkan di ajlihi ma, karena keduanya, hima kembali ke ilmu dan ibadah, unzilatil kutub, diturunkan kitab-kitab, wa ursilatir rusul, dan diutus para rasul, wali ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu, dan karena keduanya diciptakan langit dan bumi. Wa ma fihima, dan wa ma fihima ay wa khuliqa ma fihima, dan diciptakan juga segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Fata ammal, maka renungkanlah ayataini, dua ayat, fi kitabillahi ta'ala, pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdahuma, yang pertama dari dua ayat tadi, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma fihi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi ya, walladzi khalaqa minal ardi ya, yang menciptakan minal ardi dari bumi, mithlahunna, sama seperti 7 langit, jadi bumi juga 7. Ulang ya, khalaqa sab'a samawatin, Allah menciptakan 7 langit, wa minal ardi ay wa khalaqa minal ardi mithlahunna ay mithla sab'i samawat, gitu. Yatanazzalul amru bainahunna, yatanazzalu, turun, al amru ay amrullah, turun perintah Allah, bainahunna, antara 7 langit tadi, li ta'lamu, agar kalian tahu, anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah itu Maha kuasa terhadap segala sesuatu, wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apa wajhu dalalahnya di sini?
Kita lagi membicarakan tentang keagungan ilmu dan ibadah. Sedang membicarakan keagungan ilmu dan ibadah. Lihat di situ. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kenapa langit dan bumi diciptakan? Lita'lamu, ya, supaya kalian berilmu. Ya, tujuan diciptakan langit dan bumi itu karena ilmu. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi. Wa kafa bihadhil ayat, cukuplah ayat ini, ya, baknya zaidah. Jadi itu hadhil ayat itu jadi fa'il. Wa kafa bihadhil ayati dalilan. Cukuplah ayat ini menjadi dalil ala syarafil ilmi, terhadap mulianya ilmu, wala siyama ilmi tauhid, apalagi ilmu tauhid, ya, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Atsaniyatu qauluhu ta'ala, ya, tadi beliau menyebutkan dua ayat. Ayat kedua apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka liya'buduni, ya, liya'buduni, agar mereka beribadah ni kepadaku. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ibadati. Nah, tadi kita kan sedang membicarakan tentang apa? Tentang kemuliaan ilmu dan ibadah. Kemuliaan ilmu dijelaskan dengan ayat yang pertama, kemuliaan ibadah dijelaskan dengan ayat kedua. Jadi kenapa jin dan manusia diciptakan? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Jadi itu nunnya bukan nun af'alul khamsah, ya. Itu nunnya nun wiqayah, ya, yang menyambungkan dengan yang mutakallim. Liya'buduni asalnya. Kalau nun af'alul khamsah dibuang. Kenapa dibuang? Karena mansub. Karena ada di situ ada lam. Nah, lam yang menasobkan liya'budu. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha, dan wajibnya al-iqbal, menghadap, 'alaiha, kepada ibadah. Fa'azim bi amrayni. Fa'azim ini ta'ajjub, ya. Fa'azim bi amrayni, ai ma a'zama amrayn. Alangkah agungnya dua perkara tadi, ilmu dan ibadah. Huma, yang mana keduanya, al maksud min khalqillahi ta'ala, merupakan maksud dan tujuan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun lil 'abdi alla yashtaghila illa bihima. Maka merupakan hak bagi seorang hamba agar tidak sibuk menyibukkan diri illa bihima, kecuali dengan hima, ya, dengan ilmu dan ibadah. Enggak kecepatan kan, ya? Wala yanzura illa fihima, ay wa haqqun lil 'abdi alla yanzura illa fihima. Merupakan hak bagi seorang hamba agar tidak melihat kecuali kepada ilmu dan ibadah. Wa alam annama siwahuma minal umuri, ketahuilah bahwasannya segala sesuatu selain ilmu dan ibadah, minal umur, berupa perkara-perkara, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya, wala hasila lahu, dan tidak ada hasilnya. Fa idza alimta dzalik, kalau kamu sudah mengetahui hal tersebut, dzalik kembali ke mana? Dzalik kembali ke annama siwahuma la khaira fihi. Kalau kamu sudah mengetahui hal tersebut, apa hal tersebutnya? Bahwasannya selain ilmu dan ibadah itu tidak ada kebaikannya. Fa'lam, maka ketahuilah annal ilma asyraful jauharain. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, tidak ada yang lebih baik daripada ilmu dan ibadah. Nah, sekarang ilmu sama ibadah, mana yang lebih keren? Yang lebih keren apa itu? Fa'lam annal ilma asyraful jauharain wa afdaluhuma. Kalau kamu sudah tahu fakta tadi, maka ketahuilah di antara keduanya yang paling keren itu, yang paling mulia itu adalah ilmu. Wa ma'a dzalik fala budda ma'al ilmi minal amali bihi. Tapi wa ma'a dzalika, dzalika kembali ke mana? Ini nih, baca kitab itu ya, hak domir yang jadi masalah biasanya hak domir sama isim isyarah. Harus tahu itu kembalinya kemana semuanya. Wa ma'a dzalika, ai wa ma'a kaunil ilmi asyrafal jauharain. Wa ma'a dzalika,
bersamaan dengan hal tersebut, bersamaan dengan bahwa ilmu itu asyraful jauharain, apakah ilmu doang cukup? Enggak. Fala budda ma'al ilmi minal amali bihi. Selain ilmu harus juga diamalkan. Wa illa kana haba'an mansura. Kalau enggak, apabila tidak, nah ini ada lagi masalah nih. Wa illa itu takdirnya apa? Harus di preteli. Wa illa ay wa in lam yakun ma'al ilmi al amal. Wa illa ay wa in lam yakun ma'al ilmi al amal kana habaan mansura, maka ilmu itu hanya menjadi habaan mansura, debu yang ditiupkan, ditaburkan. Fa innal ilma, jadi tadi musannif bilang ilmu lebih mulia dari amal, dari ibadah. Sekarang bilang meskipun begitu ilmu harus ada amal, harus ada ibadahnya. Jadi yang mulia gimana ini? Sebetulnya ilmu apa ibadah? Fa'inal ilma, karena sesungguhnya ilmu, ya, fa'ina ini posisinya sebagai apa? Dalam jumlah ini fungsinya sebagai ta'lil, ya, sebagai memberikan alasan. Apa sih alasan kalau ilmu tanpa amal itu jadi habaan mansuron? Alasannya apa? Fa'innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadah wal ibadata bimanzilati tsamarah. Ilmu posisinya seperti pohon dan ibadah posisinya seperti buahnya. Wasyarafu lisyajarah, kemuliaannya ada di pohon karena dia asalnya. Idhiyal aslu, ya, karena syajarah itu asalnya. Lakin alintifa' innama yahsulu bi thamariha, tapi manfaat pohon hanya terjadi dengan buahnya, gitu. Faidzan la budda ayyakuna laka min kulli mil amrayn, ujung-ujungnya harus dua-duanya. Faidzan, ya, faidzan ini ada takdirnya juga. Faidzan, maka kalau begitu, ya, berarti takdirnya apa? Faidzan ay faidza kana al-ilmu bimanzilati syajarati wal ibadatu bimanzilati tsamarah. Faidzan, atau bisa faidzan ay fa'idza kana syarafu lisyajarati walintifa' bithamariha la budda ayakuna laka min kullin amrayn, maka kamu harus memiliki dua-duanya. La budda ayakuna laka min kullin minal amrayni hazzun wa nasibun, harus ayakuna laka, kamu memiliki min kullin amrayn, dari setiap keduanya tadi memiliki apa? Hazzun wa nasibun, memiliki bagian. Bal la budda lil 'abdi min arba'ati asya, akan tetapi setiap hamba itu harus bukan amrayn doang, tapi mengumpulkan 4 perkara. Apa saja itu? Al ilmi, ilmu, wal amali, amal, wal ikhlasi, ikhlas, wal khaufi, dan takut. Faya'lamu tariqa awalan, maka pertama dia harus tahu jalannya kemana pertama kali. Wa illa fahuwa a'ma, wa illa ay wa in lam ya'lam at-tariq fahuwa a'ma, maka dia itu buta. Tsumma ya'malu, ya, atau ke faya'lamu, tsumma ya'malu bi ilmihi taniyan, kemudian mengamalkan ilmunya pada proses kedua. Wa illa ay wa in lam ya'mal fahuwa mahjubun, maka dia mahjub, tertutup, terhalang dari Allah. Tsumma yukhlisul amala tsalitsan, yang ketiga dia harus mengikhlaskan amal. Wa illa fahuwa maghbun, kalau tidak maka dia itu maghbun itu bisa tertipu, ya, tertipu atau tercurangi. Tsumma la yazalu yakhafu wa yahdharu minal afat, kemudian setelah itu dia harus selalu takut, wa yahdharu, dan waspada, minal afati, dari kecelakaan. Wa illa ay wa in lam yazal yakhaf, atau wa in lam yakhaf wa lam yahdhar fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Fa innal a'mala bi khawatimiha, kenapa tertipu? Fa inna ini fungsinya ta'lil, karena sesungguhnya amal itu dipertimbangkan sesuai dengan khawatimiha, penutupnya.
Wa ma yudra ma yuhtamu lahu, sedangkan dia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya nanti seperti apa, kan nggak tahu. Makanya sebisa mungkin jangan menghina orang atau jangan merasa lebih hebat dari orang, kecuali ketika kita yakin kalau dia masuk neraka dan kita masuk surga gitu. Jangan merendahkan orang kecuali ketika kita yakin ini orang ini bakal masuk neraka dan kita bakal masuk surga, termasuk orang kafir. Jadi di Nasoihul Ibad itu Syekh Nawawi, kalau kita menukil dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita melihat anak kecil, yang harus dipikirkan oleh kita adalah bahwa orang ini masih kecil, dosanya masih sedikit, kita lebih besar, dosanya lebih banyak. Kalau ketika melihat orang tua, yang harus dipikirkan adalah bahwa orang ini sudah tua, ibadahnya lebih banyak, kita masih muda, ibadahnya lebih sedikit. Ketika melihat orang kafir, orang non muslim ya, ketika melihat orang kafir, yang harus dipikirkan adalah bahwa orang ini kafir, bisa jadi sebelum meninggal masuk Islam dihapus semua dosanya kan, husnul khotimah. Saya orang Islam, bisa jadi sebelum meninggal kafir, naudzubillah, masuk neraka. Wa fi Nashril A'lam, dalam kitab Nashrul A'lam li Syekhina, tulisan guru kita Al-Allamati Mufti Diyar Yamaniyah, Al-Alamah yang merupakan Mufti Diyar Yamani. Siapa itu? As-Sayyidi Muhammad bin Ahmad bin Abdil Bari. Sayyid Muhammad, harus diingat nih, Nashrul A'lam ini banyak sekali dikutip di kitab ini. Tulisan Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari yang merupakan Syarhil Bayan. Nashrul A'lam itu merupakan syarah dari kitab Al-Bayan li Sayyid Abi Bakrin Al-Ahdal. Ma mulakhasuhu ya. Tadi wa fi Nashril A'lam itu jadi khobar, ma mulakhasuhu itu jadi mubtada muakhar. Fi Nashril A'lam ma mulakhasuhu, ada suatu ibarah yang mana kesimpulannya adalah qala al-ulama'u, ulama berkata, la yajuzu li ahadin ayyuqdima ala amrin, tidak boleh. Di situ ada judul-judul ya. Saya di kitab saya yang bagus ini kitab bagus. Di sini kan kalau kitab lama nggak ada judul-judulnya. Kalau di situ ada judul-judulnya dari muhakkiknya ya. Ada nggak? Apa judulnya? Ada. Kalau di bab-bab ini kayak ini di bab. Sekarang apa nih yang masuk, apa namanya, mamul yang saya baca ini? Itu cuma di Golal Ulama itu. Lanjutan. Masih satu judul ya dengan sebelumnya. Qala ulama berkata, la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seseorang ayyuqdima ala amrin, melaksanakan sesuatu, hatta ya'lama hukmallahi fihi, sampai dia tahu hukum Allah dalam sesuatu tersebut. Qala Syafi'i, nah Imam Syafi'i menambahkan terhadap keterangan tadi ijma'an. Maksudnya apa? Menurut Imam Syafi'i, la yajuzu li ahadin ayyuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmallahi fihi ijma'an. Tidak boleh melakukan sesuatu sampai tahu ilmunya, dan hukum tidak boleh ini itu merupakan ijma' ulama. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu wal amalu samaratuhu. Ilmu adalah imamnya amal, wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal adalah pengikut ilmu, wal amalu samaratuhu, dan amal adalah buah daripada ilmu. Wal ishtighalu bil ilmi syar'i wa alatihi afdalu min sholatin nafilati arwatibi wa ghairiha. Nah ini nih, ini masih masuk qala Asy-Syafi'i enggak ya? Di situ masih masuk enggak? Masuk ya. Nah, berarti ini masih masuk ya. Wal ishtighalu bil ilmi syar'i, ya, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, wa alatihi, dan alat ilmu syar'i, afdalu itu lebih utama, min sholatin nafilati, dibandingkan sholat sunnah, ar-rawatibi wa ghairiha, baik sholat sunnah rawatib ataupun selain sholat sunnah
rawatib. Nah. Umum ini semua salat sunnah. Jadi bangun malam dengan belajar, mau itu ilmu fikih ataupun ilmu alatnya seperti usul fikih, ilmu mantik dan lain-lain. Itu kalau ini masuk qaul Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i afdal minan nawafil ar-rawatib wa ghairiha. Afdal. Wa yuqayyadu ma dzakaruhu. Di sini ada muskilah. Jadi gini, ulama fuqaha Syafi'iyah mengatakan orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib itu bisa dihukumi fasik. Ya, orang yang selalu meninggalkan rawatib, selalu meninggalkan sholat sunnah itu bisa dihukumi fasik. Nah, gimana ini? Jadi ada fakta jadi kita dihadapkan dengan dua qadiyah. Qadiyah pertama bahwa istighal bil ilmi itu lebih afdal daripada sholat sunnah seluruhnya. Gimana nih kalau orang istighal ilmu terus nggak pernah sholat sunnah rawatib? Karena di qadiyah kedua ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib secara terus menerus bisa dihukumi fasik. Berarti ada kontradiksi di sini. Nah, wa yuqayyadu ma dzakaruhu, diqayyid ma dzakaruhu, pendapat yang disebutkan oleh ulama. Kembali ke ma. Apa pendapatnya? Min ikhlali tarkiha bil adalati, berupa bisa merusaknya meninggalkan sholat sunnah rawatib bil adalati, bisa merusak adalah seseorang, bisa merusak keadilan seseorang. Ya, kalau seseorang adalahnya rusak berarti dihukumi fasik gitu. Nah, diqayyid dengan apa? Diqayyid dengan bima idza kana min ghairi ayyasrifa zamanaha lima huwa afdalu minha. Diqayyid dengan apabila kana orang tersebut atau kana kembali ke tarkuha ya. Bima idza kana tarku ar-rawatib atau an-nawafil min ghairi ayyasrifa zamanaha, apabila ketika dia meninggalkan rawatib min ghairi ayyasrifa zamanaha, tanpa menghabiskan waktunya. Kembali ke nawafil ya, nawafil. Lima huwa, menghabiskannya, lima huwa afdalu minha, untuk sesuatu yang lebih afdal minha daripada nawafil. Jadi gini, ulama bilang orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib secara terus menerus itu bisa dihukumi fasik. Itu kan kalamnya mutlak. Siapapun yang meninggalkan sholat sunnah rawatib secara terus menerus maka dihukumi fasik, mutlak. Nah, kalimat yang mutlak ini diberi qayyid. Kapan seseorang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib secara terus menerus dihukumi fasik? Kapan? Kalau ketika dia meninggalkan sholat sunnah rawatib itu waktunya tidak dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang lebih afdol daripada sholat sunnah rawatib. Tapi kalau dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang lebih afdol daripada sholat sunnah rawatib seperti istighal dengan ilmu, maka tidak dihukumi fasik gitu. Wali annal ilma min amalil qalbi, dan karena ilmu itu termasuk dari amalul qalbi, ya amal hati. Bi khilafi ghairihi, beda dengan selain ilmu, min baqiyatil amal, berupa amal-amal yang lain. Fa innahu min amalil jawarih, maka sesungguhnya ghairahu itu termasuk dari amal jawarih. Wa ma'lumun anna amalal qalbi afdalu minan nawafil, tentu diketahui bahwasannya amalul qalbi itu lebih afdal daripada nawafil. Minum dulu ya. Nah, guru saya Sayyid Abdullah Al-Jufri, beliau memberikan pandangan yang menurut saya itu pertengahan. Di sini kan dikatakan secara mutlak ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah, atau secara mutlak dikatakan ilmu lebih afdal daripada amal. Nah, beliau mengatakan begini, ada ilmu yang mana buahnya itu menjadi amal, ada ilmu yang merupakan buah dari amal. Ada ilmu yang melahirkan amal,
ada ilmu yang menjadi buah dari amal. Ilmu fikih, hukum sholat sunnah rawatib, sunnah, itu ilmu-ilmu seperti itu ilmu yang nggak ada gunanya kalau nggak diamalin, ya kan? Buat apa kita ngaji fikih, ngebahas tentang sholat sunnah itu, sholat rawatib itu sunnah dan lain-lain. Itu kan ilmu yang menghantarkan amal, ya, ilmu yang mana buahnya itu menjadi amal. Ada lagi ilmu yang merupakan buah dari amal. Jadi pertama kita membaca bahwa sholat rawatib itu sunnah, kita amalkan. Setelah kita amalkan, itu membuahkan ilmu. Membuahkan ilmu apa? Membuahkan ilmu ma'rifatullah, ya, membuahkan ilmu kita punya makom tersendiri, kita lebih mengenal Allah. Jadi ada dua macam ilmu. Satu ilmu yang melahirkan amal, ilmu fikih itu ilmu yang melahirkan amal. Tapi nanti ada ilmu yang lahir dari amal. Ketika seseorang mengamalkan ilmu terus menerus diamalkan, tazkiyatun nafsi, nah itu kan makom dan derajatnya semakin hari semakin tinggi. Ketika sudah semakin tinggi, amalnya dia itu akan melahirkan ilmu yang baru. Ilmu apa itu? Ilmu ma'rifatullah, ketika kita lebih mengenal Allah. Nah, kata Sayyid Abdullah, ilmu yang mana buahnya itu adalah amal, ilmu yang mengantarkan amal, itu tidak lebih afdol daripada amal. Karena nggak ada gunanya ilmu-ilmu tersebut kalau tidak melahirkan amal. Buat apa? Tapi ilmu yang terlahir dari amal, yaitu ma'rifatullah, ya, jadi wali lah gampangnya, ya. Menjadi wali, ilmu seperti itu lebih afdol dari amal, gitu. Jadi kalimat itu pertengahan, ya. Jadi ada ilmu yang tidak lebih afdol dari amal, ada ilmu yang lebih afdol dari amal. Wa hadza yakadu ayyakuna mujma'an alaihi. Wa hadza kembali ke mana? Hadza kembali ke al-ilmu afdal min, atau hadza kembali ke al-ishtighal bil ilmi afdal minan nawafil ar-rawatib wa ghairiha. Yakadu ayyakuna mujma'an alaihi. Pendapat ini hampir menjadi ijma ulama. Fa inna kulla wahidin minal a'immatil mujtahidin qala, karena sesungguhnya setiap salah satu dari imam mujtahid yang 4 itu berkata, inna talabal ilmi afdalu min sholatin nawafili idza shahhat fihi niyyah. Ya, mencari ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah idza shahhat fihi niyyah, ada syaratnya kalau niatnya benar. Wa fil i'ab, dalam kitab al-i'ab. Apa itu kitab al-i'ab? Kitab al-i'ab itu kitab tulisannya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Al-i'ab itu tulisan Syekh Ibnu Hajar al-Haytami yang merupakan syarah terhadap kitab al-Ubab, tulisannya Imam al-Muzajjad. Nah, Ibnu Hajar dalam kitab al-i'ab mengatakan wa fil i'ab, dan dalam kitab al-i'ab Syekh Ibnu Hajar itu yataraddadun nazaru fil afdali minal jihadi wal ishtighali bil ilmi syar'i. Ya, pandangan beliau itu yataraddad, ya ragu-ragu, fil afdal, mengenai mana yang lebih afdal, minal ilmi minal jihadi wal ishtighal bil ilmi, mana yang lebih afdal daripada jihad dan ishtighal bil ilmi, mana yang lebih utama, mending jihad ya, bukan jahat, ya. Kalau ngebom polsek itu jahat, bukan jihad. Jadi yang dibahas ini jihad, bukan jahat. Mana yang lebih afdal, jihad atau ishtighal bil ilmi syar'i? Wa qadiyatu ahaditsa, ya. Qadiyah itu apa? Qadiyah di sini maknanya muqtabal ahadits, ai ma taqtadhihi al ahadits. Ya, konsekuensi dari hadis-hadis, anna tsani afdal, bahwasannya yang kedua itu afdal, al-ishtighal bil ilmi itu afdal. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar, na'am sumuhun, iya. Ya, na'am juga ada takdirnya itu, ya. Setiap ada na'am itu ada
Ada kalimat yang harus dipahami. Na'am asani afdol. Memang benar ilmu itu afdol daripada jihad. Nah, tapi ini tija fi nahiyatin ilal jihadi aktsaru kana afdol. Ini tija apabila dibutuhkan fi nahiyatin dalam satu waktu ilal jihadi aktsaru, ya, dibutuhkan kepada jihad aktsaru, ya, kebutuhannya lebih besar daripada ilmu, kana afdola, maka jihad bisa jadi fi nahiyatin lebih afdal daripada ilmu pada satu waktu, gitu. Jadi, nah, Imam Nawawi itu waktu ketika Imam Nawawi gerombolan Mongol, ya, gerombolan Tatar itu menyerang Baghdad, Imam Nawawi itu berumur 19 tahun waktu Baghdad diserang oleh tentara Mongol, umurnya 19 tahun. Nah, itu kan keadaan ketika itu ini, ya, genting lah, gawat. Dunia Islam itu gawat karena Baghdad itu ibu kota khilafah, diserang, dihancurkan sama Mongol. Pemuda-pemuda itu pada berangkat jihad melawan Mongol, pada berangkat jihad. Tapi Imam Nawawi nggak bingung sama sekali, beliau tetap ngaji, nggak ikut jihad. Nah, kalau Imam Nawawi jihad, syahadah, mantap nggak? Mantap kan? Tapi apakah itu afdol? Itu afdol nggak? Binis batil Imam Nawawi ketika itu kalau beliau jihad dan meninggal, apakah itu afdol? Enggak. Kenapa? Karena kalau beliau meninggal di umur segitu, kita tidak mengenal minhaj. Iya kan? Jadi beliau tahu tugasnya ngapain. Tugas beliau ngapain yang lebih penting. Udah, silahkan yang lain jihad, saya udah cukup di ilmu aja. Gitu. Tapi ternyata yang nanti lebih berpengaruh besar siapa? Imam Nawawi, hasil ngajinya. Kalau ulama-ulama pada meninggal ketika itu, siapa yang menyampaikan ilmu ke kita sekarang kan? Nggak bakal ada minhaj, nggak bakal ada majmu' syarhul muhadzab, Raudhatul Thalibin. Jadi di sini kaitannya apa? Dilihat dulu, dilihat di situ. Bagi saya ini yang penting ngapain? Gitu. Kadang-kadang jihad afdol daripada ilmu, kadang-kadang ilmu lebih afdol daripada jihad, dan itu berbeda, setiap orang beda. Nah, kalau emang otaknya cerdas dan kayaknya tugasnya di ilmu, ya udah ilmu aja. Ya, lagian kalau kurus, ceking mau ikut jihad juga kayaknya nggak berpengaruh gede juga ya kayak saya. Saya nanti kalau jihad gimana? Gitu ya. Itu kalam Ibnu Hajar. Tsumma innal ulum anwa'un. Kemudian ilmu itu ada berbagai macam. Yang pertama syar'iyyatun, ilmu syar'i. Wa hiya salasatun, yaitu ada 3. Al-fiqhu wa tafsir wal hadis. Fikih, tafsir dan hadis. Wa adabiyatun, ya, ilmu yang sifatnya adabiyah, sastra. Wa hiya 14 ilman. Yaitu ada 14 ilmu. Ini sastra berarti mengikuti definisi. Soalnya gini, lafaz adab itu dalam sejarah bahasa Arab itu maknanya ganti-ganti. Lafaz adab itu ganti-ganti maknanya. Nah, ini kan di sini lafaz adab didefinisikan sebagai ilmu-ilmu bahasa, ya. Itu definisi adab itu di zamannya itu di zamannya Abbasiyah, ya. Di zaman Abbasiyah baru adab itu didefinisikan sebagai ma antajathu lughah min adabin min syi'rin wa nathrin. Kalau mengikuti definisinya Ibnu Khaldun, adab itu ada beda lagi definisinya. Ada rincian-rincian. Wa adabiyatun dan adabiyah. Wa hiya 14 ilman, itu ada 14 ilmu. Apa saja itu? Ilmu lughati, ilmu bahasa, wa ilmu istiqaqi, wa ilmu tasrifi, wa ilmu nahwi, wa ilmu ma'ani, wa ilmu bayani, wa ilmu badi', wa ilmu aruf,
wa ilmul qawafi wa ilmu qaridhi syi'ri wa ilmu insya'in nathri wa ilmul kitabati wa ilmul qiraati wal muhadarati wa minhu kembali ke ilmu qiraat ya wa minhu wa min ilmil qiraati wal muhadarat at-tawarikh wa riyadhiyatun yang ketiga ilmu riyadhiyah tadi ada biyah sekarang ilmu riyadhiyah wa hiya asyaratun yaitu ada 10 ilmu tasawufi wa ilmu handasati wa ilmu hayati wa ilmu ta'lim wa ilmu hisabi wa ilmu jabri wa ilmu musiqa wa ilmu siyasati wa ilmu akhlaq wa ilmu tadbiril manzil wa aqliyatun yang keempat ilmu aqliyah wa hiya ma 'ada dzalik kal mantiqi wal jadali wa usulil fiqhi wa usulid dini wal ilmi ilahiyyi wal ilmi tabi'i wa tibbi wa ilmi al miqati wa ilmi nawamisi wal falsafati wal kimiyai. Itu ilmu-ilmu ya. Mana tadi? Waqad awradtuha ma'a bayani hududiha. Waqad awradtuha telah aku datangkan kembali ke ulum tadi ya. Ma'a bayani hududiha serta dijelaskan definisi-definisinya wa fawaidiha dan faidah-faidahnya fil asli dalam fawaid makkiyah. Wal maqsudu min dzalika sab'atun, tapi dari semua ilmu tadi yang dimaksud itu min dzalika dari semuanya tadi sab'atu ulumin hanya 7 ilmu. Ilmu usulid dini, ilmu usuluddin, wa yusamma ilmu tauhid disebut ilmu tauhid, wa afdaluha dan usuluddin itu ilmu yang paling afdal. Fal qiraatu kemudian ilmu qiraat atau fal qiraati ay fa ilmu al-qiraati fat tafsiri fal hadithi fa usulil fiqhi fal fiqhi wa huwa kembali ke fikih ba'da sihhatil iman setelah benarnya iman itu ahammuha ilmu yang paling penting wa nihayatuhu ya kembali ke ilmu fikih puncak dari ilmu fikih adalah mabadi'ut tasawufi ya pengantar dasar tasawuf al-musammatu bit tariqat yang disebut dengan tariqah. Tasawuf ya, bukan tasanggup. Wa ghayatuha dan puncak mabadi tasawuf itu ilmul haqiqati, ilmu hakikat ini yang dikatakan Sayyid Abdullah itu afdal minal amal. Fatibbu kemudian ilmu tib wa huwa talil fiqhi dan ilmu tib itu urutannya setelah fikih. Walihada oleh karena itu walihada kembali ke mana? Walihada ay walikauni tibbi ba'dal fiqhi qala Imamun Asy-Syafi'i berkata imam kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala al ilmu ilmani ilmu ada 2 ilmu ilmul fiqhi lil adyan ada ilmu fikih untuk agama wa ilmu tibbi lil abdan dan ilmu tib untuk badan wal alatu afdalu minat tibbi wa ahammuha salasatun ilmu alat itu lebih afdal daripada ilmu tib wa ahammuha yang paling penting dari ilmu alat salah satu ada 3 an-nahwu wal lughatu wal hisab nahwu lughah dan hisab hisab ilmu hitung-hitungan matematika ya al-murad li tashihil masail yang tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah wa jami'ul ulumil aqliyati wan naqliyati mustanbatatun minal kitabil aziz semua ilmu baik akliyah ataupun nakliyah itu mustanbatatun minal kitabil aziz disimpulkan dari Al-Qur'an kama qala sayyiduna al-imam asy-syarif asy-syaikh Abdullah ibn Alawi al-Haddad Imam al-Haddad illa annahu al-bahrul muhit hanya saja meskipun semua ilmu itu diambil dari Quran
Tapi Al-Quran itu al-bahrul muhit, ya, lautan yang dalam, yang luas. Wa ghairuhu, sedangkan kitab-kitab lain minal kutub wa ghairul Quran minal kutub, dari kitab-kitab itu anharun, sungai-sungainya, tumaddu minal bahri, yang dipanjangkan dari laut. Bal wa fihi usulus shana'i'i wa asma'ul alati, bahkan wa fihi, di dalam Quran itu terdapat usulus shana'i'i, asal-asal penciptaan, ciptaan-ciptaan, wa asma'ul alati, nama-nama alat, allati yadtarru ilaiha, yang dibutuhkan, ya. Atau allati yudtarru ilaiha, yang daruriyat, yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan. Wa durubul makulati, durub kembali ke usul, dan macam-macam makanan, wal masyrubati, dan minuman, wal mankuhati, dan mankuhat, iya, wal mankuhati, dan perempuan-perempuan yang bisa dinikahi. Wa jami'u ma kana wa yakunu, dan seluruh makana yang dulu ada, wa ma yakunu, dan yang nanti ada, fil kainati, di alam, mimma yuhaqqi. Ini, tapi pemikir-pemikir mu'asir banyak yang membantah ini, ya, banyak yang membantah kalimat bahwa semua ilmu diambil dari Quran. Ya, kalau nggak salah Pak Quraisy itu pernah menjelaskan hal ini juga di bukunya. Memang anjuran untuk mempelajari semua ilmu ada di Quran, tapi mengatakan semua ilmu diambil dari Quran, nah ini ada nuktoh di situ. Apakah teori-teori perkantoran diambil dari Quran? Enggak. Tapi semua ilmu ada motivasi untuk mempelajarinya di Quran, itu benar. Makanya ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menafsirkan ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Al-hikmah, kata Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Rushd mengatakan bahwa al-hikmah itu adalah al-burhan. Apa itu al-burhan? Al-burhan itu adalah qadiyah yang muncul dari muqaddimat yaqiniyah. Qadiyah yang muncul dari muqaddimat yaqiniyah. Ini kaidah ilmu mantik. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-burhan, apa namanya? Bil hikmah. Hikmah itu kita mendakwahi orang dengan qadiyah-qadiyah yang merupakan hasil dari muqaddimat yaqiniyah di mantik, ya. Kemudian wal mau'izatil hasanati. Mau'izah hasanah itu adalah al-khitabah. Al-khitabah itu apa? Al-khitabah itu adalah qadiyah yang muncul dari muqaddimat yang sifatnya dhanniyah atau musallamah indal khosmi. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan, ini adalah jidal dalam ilmu mantik. Pokoknya ini tiga-tiganya itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berkaitan dengan ilmu mantik. Nah, ini dibantah oleh Syekh Ali As-Sayis karena hikmah atau jidal itu secara bahasa yang dikenal di zaman Rasulullah itu khusumah, debat artinya. Nah, sedangkan mentaksis jidal menjadi muqaddimah yang sifatnya musalamah itu istilah baru. Nah, membawa menafsirkan Quran dengan istilah-istilah baru itu nggak bisa diterima, kata Syekh Ali As-Sayis. Mimma yuhaqqiqu ma'na qaulihi ta'ala, mimma dari segala sesuatu yang merealisasikan makna firman Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami lewatkan dalam Al-Qur'an min syai'in, sesuatu apapun. Wa fil khabari, ya, dalam sebuah hadis dikatakan inna fihi naba'a man qablakum wa khabara man ba'dakum wa hukma ma bainikum. Di dalam Quran itu terdapat
berita orang-orang sebelum kalian dan berita orang-orang yang setelah kalian, dan hukum segala sesuatu yang terjadi di antara kalian. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ma min haditsatin waqa'at aw sataqa'u ila yaumil qiyamati illa walaha fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam manza'un wa ma'khad. Nah, kalau ini benar. Ma min haditsatin, tidak ada satu kejadian pun waqa'at yang terjadi, aw sataqa' atau akan terjadi, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, illa walaha fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih, kecuali hadisnya tersebut dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah memiliki manza'un wa ma'khad, ya, punya pengambilan. Artinya Al-Qur'an punya peran di situ, hadis punya peran di situ. Semua kejadian ya, emang benar. Alimahu man alimah, tapi hanya diketahui oleh man alimah, oleh orang yang tahu. Wa jahilahu man jahilahu, dan orang yang nggak tahu ya nggak bakal tahu. Fayambaghi li talibi ay yuqaddimal ahamma fal aham, maka wajib bagi talibul ilmi mendahulukan yang lebih penting kemudian yang lebih penting. Wala yastaghriqu umrahu fi fannin wahidin, ini penting. Jangan menghabiskan umurnya membahas satu ilmu saja, tapi semua ilmu. Wa yu'adiya ghairahu, kemudian dia memusuhi ilmu yang lain, minal ulum, dari ilmu-ilmu. Kenapa? Li'annal uluma muta'awinatun ba'duha yarbutu ba'dan, karena ilmu itu saling tolong menolong, sebagian mengikat yang lain. Makanya Masyaikh Azhar terdahulu itu bukan, mungkin sekarang juga ya, cuma kita nggak tahu, bukan cuma ahli ilmu agama. Ya, Syekh Ahmad Ad-Damanpuri, Ahmad Abdul Mun'im Ad-Damanpuri, pensyarah kitab Sulam dalam Idhahul Mubham, itu dalam mantik punya tulisan, dalam fikih punya tulisan, ilmu politik punya tulisan, ilmu kedokteran punya tulisan. Jadi jangan cuma ilmu agama ya, kalau bisa belajar ilmu-ilmu umum. Tapi yang lebih bagus belajar nahwu, shorof, terutama mantik dulu. Kalau mantik udah paham, itu untuk merambah ke ilmu-ilmu yang lain enak. Ya, karena ilmu isinya gitu kan, qadiyah, dalil, itu dibahas di mantik semua. Apalagi kalau setelah mantik mempelajari adabul bahthi wal munazarah. Wah, itu luar biasa itu. Jadi mantik itu, ilmu mantik tidak akan terpakai sebelum mempelajari adabul bahth wal munazarah. Mantik itu bahan-bahannya. Mantik selesai, coba baca adabul bahthi wal munazarah. Itu akan mendapatkan pencerahan. Definisi cara membantahnya gimana? Dalil cara membantahnya gimana? Kapan seseorang itu debatnya benar? Ya, adabul bahthi itu bukan melulu soal debat, tapi mengatur debat. Jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan peran yang sesuai buat dia. Nah, itu berkaitan dengan jangan menghabiskan umur dalam satu ilmu. Semua ilmu ambil kalau bisa ya. Tapi nggak bakal bisa kalau semua ilmu ya. Jangan satu ilmu amat, tapi jangan pengen semua ilmu juga. Nggak bakal bisa. Merambah juga fisika, kimia. Wali anna syakhsa la yakmulu illa idza syaraka fi ghalibil ulum. Seseorang tidak akan sempurna kecuali kalau dia musyarakah, dia berperan fi ghalibil ulum, bukan fi jami'il ulum, fi ghalibil ulum, di kebanyakan ilmu, bukan semua ilmu. Kalau semua ilmu nggak bisa. Fa ya'khudhu bi kulli ilmin minal ulumil wasi'atin nafi'ati ma yakhruju bihi an mu'adatihi. Maka dia harus mengambil setiap ilmu dari ilmu-ilmu yang luas dan bermanfaat ini. Mengambil apa? Ma yakhruju bihi an mu'adatihi. Mengambil ukuran yang mana dia bisa keluar bihi, dengan ukuran tersebut keluar dari apa? Keluar dari an mu'adatihi, keluar dari memusuhi ilmu tersebut.
Ai anil jahli bi. Maksudnya apa memusuhi ilmu? Maksudnya keluar dari ketidaktahuan mengenai ilmu tersebut. Lianna man jahila syai'an adahu, karena orang yang tidak mengetahui suatu biasanya memusuhinya. Nah, orang nggak ngerti faraid biasanya memusuhi faraid. Nggak ngerti matematika memusuhi matematika. Gitu. Wa inna ma yakhruju an min mu'adati kulli fannin idza akhadha minhu ahammahu wa anfa'ahu. Dan wa inna ma hanya saja yakhruju seseorang bisa keluar min mu'adati kulli fannin dari memusuhi setiap ilmu idza akhadha minhu ahammahu, kalau dia sudah kalau dia sudah mengambil minhu dari setiap ilmu ahammahu yang paling pentingnya, wa anfa'ahu dan yang paling manfaatnya. Wa huwa ma yaqifu bihi ala jami'i abwabihi, yaitu ma sesuatu yaqifu yang mana dia bisa berdiri bihi dengan ma ada jami'i abwabihi terhadap seluruh bab-babnya. Maksudnya apa? Orang dikatakan keluar dari kebodohan suatu ilmu kalau dia sudah menangkap ilmu tersebut secara keseluruhan, ya minimal paham mabadi asyarah dari sebuah ilmu. Wa usuli masailihi, dan kaidah-kaidah permasalahannya. Ba'da ma'rifati haddihi, setelah mengetahui definisi ilmunya, wa maudhu'ihi, dan objeknya, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Ya maksudnya minimal mengetahui mabadi asyarah. Tapi jangan cukup di situ doang. Mimma yang bagi taqdimuhu 'alal khawdi fi kulli fannin. Yang mana seharusnya taqdimuhu ay taqdimu ma yaqifu bihi 'ala jami' abwabihi. Kembali ke mayakifu bihi, yang mana harus dahulukan alal khawdi, dibanding apa, didahulukan sebelum al khawdi membicarakan fi kulli fannin, di setiap fan, liyakuna ala basiratin fi talabihi, agar dia ala basiratin, agar dia paham benar, ya benar-benar mengetahui. Fi talabihi, dalam mencari ilmu tersebut. Fi talabihi, fi talabi at-talib, ya dalam mencarinya orang tersebut, lidzalikal fanni, terhadap fan tersebut. Idza arada syuru'a fihi, ketika dia ingin mulai mempelajari ilmu tersebut. Waliyata'arrafa dhawabitahu wa qawaidahu al-kulliyati, dan agar dia mengetahui dhawabit ilmu tersebut dan kaidah-kaidahnya yang bersifat universal. Liyam dhabita, agar terbatasi lahu bagi orang tersebut ma yatanazzalu 'alaiha, sesuatu yang yatanazzal turun apa ma 'alaiha kepada dhabit dan qawaid tadi, minal juz'iyat, berupa juz'iyat dari kaidah tadi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita seseorang kalau ingin mempelajari suatu ilmu, ya, kesimpulannya tadi semuanya itu dia harus tahu mabadi asyarah. Setelah mabadi asyarah dia harus tahu kaidah-kaidah ilmu. Setelah kaidah-kaidah ilmu, dhawabitnya. Beda antara qawaid dengan dhawabit, ya. Qawaid itu kalau mencakup semua bab ilmu. Mencakup semua bab ilmu itu dikatakan qawaid. Tapi dhawabit itu yang khusus dalam satu bab. Itu contoh dhawabit apa? Kalau dalam fikih misalkan al-warid aqwa, sesuatu yang warid itu lebih kuat, itu dhawabit. Itu dhawabit dalam bab thaharah. Kalau ada air sedikit kemudian ada najis, kalau najis yang datang ke air, airnya kurang dari 2 kulah nih, najis yang datang ke air, mana yang lebih kuat, najis apa air? Najis, airnya jadi najis. Tapi kalau air datang ke najis, mana yang lebih kuat? Air, sehingga airnya enggak najis dengan syarat-syarat yang disebutkan, meskipun kurang dari 2 kulah. Yaitu dhawabit al-warid aqwa, yang warid yang datang itu yang lebih kuat. Itu dhawabit. Kenapa? Karena hanya berkaitan dengan satu bab. Tapi kalau qawaid itu semua bab. Contohnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Itu dalam semua bab.
jual beli masuk, tohara masuk, sholat masuk, gitu ya. Jadi harus menguasai qawaid dalam sebuah ilmu dan dhawabitnya, supaya apa? Supaya dia bisa membatasi sesuatu yang turun dari kaidah-kaidah dan dhawabit tadi berupa juz'iyat, permasalahan-permasalahan juz'i. Ya. Kenapa minimal mengetahui itu? Tadi kan musannif bilang minimal mengetahui hal tersebut. Kenapa? Idh ihatatul makhluk bil ilmi muhalun aqlan wa naqlan. Karena makhluk meliputi semua ilmu itu mustahil, baik secara akal ataupun secara nakal. Secara akal apa? Secara akal maksudnya apa? Maksudnya mustahil makhluk mengetahui segala sesuatu, ya. Dimana wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi thubut dhiddul awwal. Mustahil itu apa? Ma la yaqbal ats-tsubut. Ya, secara akal tidak mungkin ada. Secara akal nggak mungkin ada orang mengetahui segala ilmu. Itu secara akal. Secara nakal tidak pernah dinukil kepada kita ada orang yang mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya. Muhalun aqlan wa naqlan, ai secara akal mustahil dan juga tidak terjadi. Karena ada sesuatu yang tidak mustahil akal tapi mustahil nakal. Secara akal nggak mustahil, tapi lam yunqal ilaina. Gitu. Contohnya apa? Aduh, jangan panjang-panjang. Walihada qila, oleh karena itu dalam sebuah syair dikatakan ma hawal ilma jami'an ahadu la walau ma rasahu alfusana innamal ilmu ba'idun ghauruhu fakhudhu min kulli ilmin ahsana. Ma hawal ilma, tidak meliputi al ilmas, suatu ilmu jami'an seluruhnya. Siapa yang tidak meliputi? Ahadun, seorang pun, ya. Takdirnya ma hawa ahadun al ilma jami'an, tidak ada satu orang yang meliputi semua ilmu. La, tidak akan. Walau ma rosahu alfasanatin, meskipun ahad tadi, ya si ahad tadi marosahu ay marosal ilma, yang bergaul dengan ilmu tersebut, mempraktekkan ilmu tersebut alfasanatin selama 1000 tahun, gak bakal bisa. Hatta walau aksar min alfisanah, gak bakal bisa. Innamal ilmu ba'idun ghauruhu. Kenapa? Karena ilmu itu kedalamannya sangat jauh. Fakhudhu min kulli ilmin ahsanah, maka ambillah dari setiap ilmu ahsanah, segala sesuatu yang paling baik dari ilmu tersebut. Wal yahdharit talibu, dan hendaknya waspada seorang talib ayyakuna li nafsihi nuzu'un ila syai'in minal ulumil muharramati. Waspada jangan sampai di dalam dirinya itu terdapat kecondongan, ya, atau terdapat pengetahuan, ya, ila syai'in, kepada sesuatu, ketertarikan kepada sesuatu, minal ulumil muharramati, dari ilmu-ilmu yang diharamkan, kasihri, seperti ilmu sihir, fadlan an mutala'atiha, apalagi memutola'ah ilmu sihir. Hanya kembali ke al-ulum al-muharramah, ya. Wa kadza, dan begitu juga seperti sihir, kembali ke sihir, at-tanjimu, horoskop, ilmu perbintangan, ya, ngeramal-ramal, warramlu, dan ilmu meramal, wasya'badzatu, ya, magic, wa nahwuha, dan semisalnya, awil makruhati, au minal ulum, au takdirnya au wal yahdhar at-talib ayakuna li nafsihi nuzu'un ila syai'in min ulumil makruhati, ka ilmi asy'aril muwalladin, seperti ilmu syair muwalladin. Muwalladin itu apa? Muwalladin itu di situ ada keterangannya? Enggak ada. Ada di Fawaid Makkiyah. Fawaid Makkiyah cetakan Darul Faruq ada keterangannya. Muwalladin itu apa? Ay alladzina wulidu fil Islam, yang lahir di zaman Islam, seperti Al-Mutanabbi.
Ini berkaitan dengan nanti jadi ihtijaj dengan syair itu ada zaman-zamannya ya. Ada zaman jahiliyah, ada muhadramun, ada mutaqaddimun. Mutaqaddimun ini termasuk muwaladun ya. Jadi orang-orang para penyair yang muncul di zaman Islam. Jadi makruh mempelajari ilmu syair-syair muwallad. Tapi belum selesai ya. Syair seperti apa yang makruh dipelajari itu? Syair muwallad itu seperti apa? Apakah semua syairnya Al-Mutanabbi? Enggak bisa. Butuh pada itu untuk tafsir Quran juga. Al-mustamilati 'alal batalah. Syair-syair yang mencakup batalah. Ya, kesia-siaan, senda gurau. Awil mubahati, atau al-mubahah, ilmu-ilmu yang mubah, ka'ilmi hisab alladhi wal yahdhar at-talib ayakuna li nafsihi nuzu'un ila syai'in min al-ulumil mubahati. Gitu. Jangan sampai dia punya kecondongan, ketertarikan kepada ilmu-ilmu yang mubah, tapi ada catatannya, alladzi la yuhtaju ilaihi fi ahkamiddin, yang tidak dibutuhkan dalam hukum-hukum agama. Wa yanqasimul ilmu ghaliban ila fardhi 'ainin wa fardhi kifayatin, dan ilmu sekarang tadi saya nanti diteruskan wayan qasimu ya, wayan qasimul ilmu ghaliban. Sekarang istirahat dulu katanya.